Oke, kita mulai ya. Pernah nggak kepikiran gimana jadinya kalau sains dan kitab suci seolah-olah bilang hal yang beda? Nah, hari ini kita bakal mundur ke abad ke-12 buat mecahin satu teka-teki intelektual yang, wah, luar biasa menarik. Ini soal pertanyaan besar. Gimana cara kita baca teks suci pas sains nunjukin hal yang kelihatannya pertentangan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, inti dari semua ini ada di satu ayat Al-Quran. Bunyinya, dan dialah yang menghamparkan bumi. Coba deh kita pikirin kata menghamparkan. Kedengarannya kan kayak sesuatu yang direntangin gitu ya, luas dan datar. Nah, kata inilah yang jadi sumber perdebatan seru selama ratusan tahun. Pertanyaannya jadi jelas banget kan? Apa ayat ini beneran jadi bukti dari Tuhan kalau bumi itu datar? Atau jangan-jangan ada makna lain yang lebih dalam yang nggak kelihatan dari permukaan? Ini bukan pertanyaan baru loh, justru ini pertanyaan yang bikin pusing para pemikir hebat di zaman dulu. Disinilah muncul tokoh utama kita, Fakhruddin Al-Razi. Bayangin deh, seorang cendekiawan, filsuf, sekaligus teolog yang otaknya cemerlang banget. Dia itu tipe orang yang nggak lari dari pertanyaan susah. Justru sebaliknya, dia hadapi langsung, pakai senjata andalannya, logika yang tajam, dan iman yang kokoh. Kerennya Al-Razi, dia nggak langsung lompat ke kesimpulan. Nggak sama sekali. Malah, dia bedah satu persatu kemungkinan artinya dengan super teliti. Bagi dia, kalau mau ngerti kebenaran sejati, kita harus lihat satu masalah itu dari semua sisi. Nggak boleh ada yang kelewat. Jadi gini alur pikirnya, cerdas banget. Pertama, dia bilang menghamparkan itu bisa aja artinya Tuhan bikin bumi ini gede banget, ukurannya luar biasa masif. Oke, masuk akal. Kedua, bisa jadi ini soal fungsi. Maksudnya, bumi dihamparkan supaya kita, manusia, bisa tinggal dengan nyaman di atasnya. Nah, baru di kemungkinan ketiga, dia masuk ke soal bentuk fisik. Dan disinilah konfliknya mulai memanas. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Di sini ada dua kubu yang benar-benar berhadapan. Satu sisi ada kelompok yang pegang teguh arti harfiah dari teksnya. Pokoknya apa yang tertulis, ya itulah artinya. Sisi lain ada mereka yang berpegang pada bukti ilmiah, pada apa yang bisa dilihat dan dibuktikan. Argumen dari kelompok yang pertama, yang literalis, itu ya simple dan langsung ke intinya. Kata menghamparkan itu kan identik dengan datar. Jadi, kalau Al-Quran bilang bumi dihamparkan, ya udah berarti bumi itu datar, titik. Buat mereka, kalau ada yang coba-coba nyocokin ayat ini sama bentuk bola, itu sama aja kayak melawan firman Tuhan yang udah jelas. Dan jawaban Al-Razi, wah, ini dia. Dia bilang, telah dibuktikan dengan dalil-dalil bahwa bumi adalah sebuah bola, jadi bagaimana hal ini bisa disangkal? Dengerin deh pilihan katanya, telah dibuktikan. Buat Al-Razi, bentuk bumi yang bulat itu bukan lagi teori, bukan opini, itu fakta. Fakta ilmiah yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, yang udah terbukti. Dia nggak mau mengingkari kenyataan yang ada di depan mata. Jadi, kelihatan jelas kan perbedaannya? Di satu pihak, ada yang bilang teks itu mutlak. Arti harfiahnya nggak bisa diganggu-gugat. Di pihak lain, ada prinsipnya Al-Razi. Penafsiran teks suci itu harus sejalan dengan realitas yang terbukti. Poin kuncinya di sini, bagi Al-Razi, ini bukan soal wahyu versus sains. Sama sekali bukan. Dia justru melihat keduanya sebagai dua jalan berbeda yang menuju ke satu tujuan yang sama, kebenaran. Nah, ini dia pertanyaan puncaknya. Kalau Al-Razi seyakin itu, bumi ini bola, lalu gimana dong caranya dia ngejelasin ayat yang tadi, yang seolah-olah bilang bumi itu datar? Kelihatannya kan kontradiktif banget. Apa ada jalan tengahnya? Atau ini jalan buntu? Dan ternyata jawaban Al-Razi itu sederhana, tapi luar biasa cerdas dan kuat. Kuncinya cuma satu kata, perspektif. Ya beneran, ini semua soal sudut pandang. Ini dia pemikiran jeniusnya. Menurut Al-Razi, Al-Quran itu nggak ngejelasin bumi dari sudut pandang luar angkasa. Bukan. Al-Quran bicara dari sudut pandang kita, manusia, yang hidup di atasnya. Coba pikir, bumi ini kan gede banget. Saking gedenya, buat kita yang kecil ini dan berdiri di permukaannya, ya kelihatannya datar, terasa datar. Jadi, bumi itu dihamparkan dalam pengalaman dan persepsi kita. Biar makin kuat argumennya, Al-Razi ngasih contoh lain dari Al-Quran. Di Al-Quran, gunung itu disebut pasak. Nah, apa kita ngebayangin gunung itu paku besi raksasa? Enggak kan? Kita paham maksudnya, itu fungsi gunung sebagai penstabil bumi. Nah, sama halnya dengan menghamparkan. Itu bukan ngejelasin bentuk geometrisnya, tapi fungsinya. Fungsi bumi sebagai rumah kita yang luas dan stabil. Jadi,
Apa pelajaran yang bisa kita petik dari pemikiran Al-Razi yang usianya udah 800 tahun ini? Jelas ini bukan cuma soal debat bumi datar atau bulat ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal prinsip berpikir yang fundamental banget. Begini logikanya Al-Razi. Kalau Al-Quran nunjukin alam semesta sebagai bukti kebesaran Tuhan, maka bukti itu haruslah sesuatu yang nyata, yang bisa kita lihat, kita amati, kita buktikan. Kalau kita maksa bilang bumi itu datar, padahal semua bukti nunjukin sebaliknya, itu justru bakal melemahkan pesan ayatnya, bukan menguatkan. Kebenaran itu harus nyambung, di mana-mana harus konsisten. Dan ini mungkin kesimpulan terpentingnya. Jauh dari anggapan kalau iman dan sains itu musuhan, Al-Razi justru nunjukin kalau keduanya itu bisa saling melengkapi, saling memperkaya. Iman ngasih kita tujuan dan makna, sementara sains bantu kita memahami cara kerja alam semesta yang luar biasa ini. Dua-duanya adalah alat untuk meraih kebenaran. Kisah Al-Razi ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Coba deh kita renungkan. Berapa banyak sih asumsi kita tentang masa lalu, terutama soal hubungan agama dan sains, yang ternyata cuma karikatur? Cuma versi simpel yang salah kaprah, jauh dari pemikiran canggih kayak yang barusan kita lihat. Mungkin teka-teki terbesarnya bukan lagi gimana cara nyambungin masa lalu dan masa kini, tapi gimana cara kita menemukan kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan luar biasa yang sebenarnya dari dulu udah ada di sama. Cuma kita aja yang belum lihat.